Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah dan merenungkan firman-Nya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi orang percaya, tetapi juga untuk menjadi alat-Nya dalam komunitas kita, baik di gereja, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Sebelum mendengarkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari yang indah ini, di mana kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, Roh Kudus hadir di tengah kami, membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk meneladani Nehemia, seorang pemimpin yang memiliki hati yang tulus untuk melayani sesamanya. Kiranya firman ini mengubah kami dan menginspirasi kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi komunitas kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Nehemia 5 ayat 14-19. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-30. 2 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi, para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian, karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari, atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, kita sering menghadapi 2 pilihan. Apakah kita akan hidup hanya untuk diri sendiri, atau kita akan memberi yang terbaik bagi komunitas kita? Dalam dunia yang semakin individualistis, kita dipanggil untuk meneladani sosok yang memiliki hati untuk orang lain. Salah satu contoh luar biasa dari Alkitab adalah Nehemia, seorang pemimpin yang tidak hanya membangun tembok Yerusalem, tetapi juga membangun kehidupan rakyatnya. Hari ini, kita akan belajar dari kisah Nehemia 5 ayat 14-19, bagaimana seorang pemimpin dapat menjadi teladan dalam memberikan yang terbaik bagi komunitasnya. Melalui kisah ini, kita akan melihat bagaimana kita dipanggil untuk hidup, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, dengan kasih, ketulusan, dan semangat melayani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang semakin individualistis, banyak orang hanya berfokus pada kepentingan pribadi. Namun, Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati yang peduli dan memberi yang terbaik bagi komunitas kita. Nehemia adalah contoh pemimpin yang tidak hanya membangun kembali tembok Yerusalem, tetapi juga membangun kembali kehidupan rakyatnya. Ia tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi justru berkorban dan bekerja untuk kesejahteraan orang lain. Nehemia adalah seorang pejabat tinggi di istana Persia yang diangkat menjadi gubernur Yehuda sekitar tahun 445 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Raja Artasasta. Pada masa ini, orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan menghadapi berbagai tantangan
termasuk ketidakadilan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pajak tinggi dan eksploitasi oleh para pemimpin mereka sendiri. Teks ini memiliki struktur naratif yang jelas, yang dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Penegasan tentang kepemimpinan Nehemia dalam ayat 14-15.2. Tindakan Nehemia yang mengutamakan rakyat dalam ayat 11-18:3. Doa. Permohonan kepada Allah dalam ayat 19. Struktur. Ini menggarisbawahi bagaimana Nehemia tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga menerapkannya secara nyata. Hari ini, kita akan belajar 3 sikap Nehemia yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan ketiga poin ini dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Nehemia, pemimpin yang mengutamakan kepentingan orang lain. Ia menolak hak istimewanya sebagai gubernur demi kesejahteraan komunitasnya, menolak keuntungan pribadi demi kesejahteraan komunitas. Berbeda dari pemimpin sebelumnya yang hanya mencari keuntungan. Nehemia menunjukkan model kepemimpinan yang berpusat pada pelayanan, bukan keuntungan pribadi. Ia menolak hak-hak istimewa yang secara tradisional dinikmati gubernur, seperti pajak dan makanan yang diambil dari rakyat. Kepemimpinan Nehemia mencerminkan teladan Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingannya sendiri, sebuah prinsip yang masih relevan dalam kepemimpinan Kristen masa kini. 2. Nehemia memberikan diri dalam pekerjaan Tuhan. Ia turun langsung bekerja, bukan hanya memerintah dari atas. Turun langsung bekerja, tidak hanya menyuruh orang lain, tidak mencari keuntungan pribadi di tengah kesulitan rakyat. Nehemia menolak eksploitasi dan menegakkan keadilan sosial. Seperti Amos dan Yesaya, Nehemia menegur ketidakadilan yang terjadi di tengah umat Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya peduli pada ibadah, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memperlakukan orang miskin dan tertindas. Di Nehemia mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya. Ia tidak mencari pujian manusia, tetapi menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nehemia tidak bergantung pada manusia, tetapi percaya pada balasan Tuhan. Pelayanan sejati tidak mencari popularitas, tetapi hanya ingin berkenan kepada Tuhan. Nehemia mengakhiri bagian ini dengan doa, "Ya Allahku, ingatlah aku." Ini menunjukkan bahwa meskipun ia bertindak dengan integritas, ia tetap mengandalkan Allah untuk memberikan penghakiman yang adil atas hidupnya. Seorang pemimpin sejati tidak hanya bergantung pada usahanya sendiri, tetapi selalu bersandar kepada Allah dalam doa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang dokter muda bernama Daniel yang baru saja menyelesaikan studinya di kota besar. Banyak tawaran pekerjaan dengan gaji besar menunggunya di rumah sakit ternama, tetapi hatinya selalu tergerak untuk kembali ke kampung, halamannya, sebuah desa kecil di pedalaman yang jauh dari fasilitas kesehatan modern. Ketika Daniel pulang ke desanya, banyak orang menyayangkan keputusannya. "Untuk apa kamu kembali ke sini? Tidak ada masa depan di sini," kata teman-temannya. Namun, Daniel memiliki panggilan hati untuk melayani. Ia melihat banyak orang tua dan anak-anak yang sakit, tetapi tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang layak karena tidak ada dokter di desa tersebut. Karena desa itu terpencil, Daniel harus bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Ia hanya memiliki beberapa obat dasar dan alat sederhana. Ia tidak dibayar mahal seperti dokter lain di kota. Bahkan, banyak pasiennya tidak mampu membayar sama sekali. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mengunjungi rumah-rumah pasiennya. Ia mengajari mereka cara hidup sehat dan memberikan obat dengan harga murah, bahkan seringkali secara cuma-cuma. Orang-orang mulai melihat ketulusan hati Daniel.
Mereka yang awalnya meragukannya, kini mulai membantu. Seorang tukang kayu membuatkan sebuah klinik kecil untuknya. Seorang petani memberikan hasil panennya sebagai bentuk apresiasi. Komunitas itu mulai berubah, karena satu orang yang berani memberikan yang terbaik bagi orang lain tanpa mencari keuntungan pribadi. Pesan dari ilustrasi ini, Daniel seperti Nehemia di zamannya. Ia bisa saja hidup nyaman di kota, tetapi ia memilih untuk berkorban bagi komunitasnya. Ia tidak mencari keuntungan, tetapi mengutamakan orang lain, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dari semua analisis ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting bagi dunia masa kini. Pemimpin yang baik harus berorientasi pada kepentingan. Rakyat dunia saat ini masih dipenuhi dengan pemimpin yang mengeksploitasi kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nehemia mengajarkan bahwa pemimpin harus menolak korupsi dan mengutamakan kesejahteraan orang lain. Takut akan Tuhan sebagai dasar kepemimpinan yang benar. Jika seorang pemimpin memiliki yirat hahlohim, takut akan Tuhan, ia tidak akan mudah tergoda oleh uang atau kekuasaan, terate. Tindakan nyata lebih berarti daripada sekadar kata-kata. Nehemia tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga menerapkannya dalam kepemimpinannya. Ini adalah panggilan bagi semua orang Kristen untuk hidup sesuai dengan iman mereka. 4. Mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Nehemia terus berdoa dan meminta Tuhan untuk mengingat perbuatannya. Ini mengajarkan kita untuk selalu bergantung pada Allah dalam setiap aspek hidup, terutama dalam kepemimpinan. Semoga kita semua diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita tutup khotbah ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki hati seperti Nehemia, hati yang mau memberi yang terbaik bagi komunitas kami. Tolong kami untuk tidak egois, tetapi selalu mencari kesempatan untuk melayani sesama. Mampukan kami untuk bekerja dengan jujur, rendah hati, dan selalu bergantung kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.